Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Saya harapkan kabar kalian semuanya baik, sehat, dan tetap semangat belajar walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19. Karena kondisi yang belum memungkinkan kita untuk bertemu secara langsung, maka pembelajaran dilakukan dengan cara PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Ya. Untuk pelajaran bahasa Indonesia, kalian bertemu lagi dengan Ibu Alfi. Ya, nanti saya menggunakan berbagai cara, bisa memanfaatkan WA Group, bisa memanfaatkan Google Classroom, bisa menggunakan X-Recorder dan sebagainya. Silakan kalian menyesuaikan diri. Materi yang pertama, kelas 12 adalah surat lamaran pekerjaan. Ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan pada saat membuat surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, gunakanlah bahasa yang sopan dan komunikatif. Menggunakan bahasa sopan akan menunjukkan karakter kalian di sebuah perusahaan yang kalian lamar. Apabila kalian memiliki kemampuan tertentu, tidak perlu kalian menuliskannya dalam surat. Cukup kalian menyertakan bukti bahwa kalian mampu di bidang tertentu dengan menunjukkan sertifikat. Kemudian bahasanya harus komunikatif. Bahasa yang digunakan harus bisa dipahami oleh orang-orang, ya. Berikutnya, bahasa yang digunakan dalam surat lamaran pekerjaan menggunakan bahasa yang lugas. Bahasa yang apa adanya, tidak usah berbelit-belit, tidak usah mengandung konotasi atau kiasan. Berikutnya, pada saat kalian menulis surat lamaran, pastikan kondisi surat dalam keadaan rapi dan bersih. Tidak boleh ada coretan, lipatan, apalagi bekas-bekas kotoran. Surat ini kalian tulis tangan, jadi jika ada kesalahan, surat itu harus ditulis ulang karena tidak boleh dicoret. Berikutnya, tulis identitas diri secara lengkap. Ya, mulai dari nama, tempat tanggal lahir, alamat, pendidikan terakhir, dan nomor HP. Nomor HP jangan sampai diganti sebelum kalian dipastikan diterima di perusahaan yang kalian lamar. Ya, karena nanti segala informasinya disampaikan dengan HP. Berikutnya, tulis posisi yang diinginkan secara jelas. Biasanya di iklan akan ada muncul beberapa lowongan. Nah, kalian pilih salah satu lowongan yang sesuai dengan pendidikan kalian. Pilih salah satu saja yang jelas. Selanjutnya kita akan belajar tentang sistematika surat lamaran pekerjaan. Ada hal yang pertama ya. Hal kalian tuliskan lamaran pekerjaan. Perhatikan penulisannya. Yang saya tulis menggunakan tinta merah itu salah ya, sehingga perlu kita perbaiki. Lamaran pekerjaan. L kapital, P seharusnya ditulis huruf kecil. Kemudian pada bagian lampiran 8 berkas. Angka 8 seharusnya ditulis menggunakan huruf ya, dan B-nya menggunakan huruf kecil. Pembetulannya bisa kalian lihat di layar. Ya, 8 ditulis menggunakan huruf B kecil, ya. Lanjut. Untuk tanggal surat. Contoh. Semarang, 10 Juli 2020 titik. 07 seharusnya ditulis menyebutkan bulan, dan karena tanggal surat ini bukan kalimat sehingga tidak perlu diakhiri tanda titik. Pembetulannya seperti yang ada di layar. Semarang, 10 Juli, J kapital karena nama bulan dan tanpa tanda titik. Alamat tujuan surat ya, kepada YTH.2 Bapak Direktur PT Angkasa Jaya JL Kusuma Bangsa Semarang .
Ada yang saya tulis menggunakan tinta warna merah karena itu yang salah. Yang pertama, tidak perlu menggunakan kata kepada karena sudah ada YTH atau yang terhormat. Penulisan YTH merupakan singkatan, sehingga setelah kata YTH seharusnya tanda titik, bukan tanda titik 2. Berikutnya, Bapak Direktur. Tidak semua direktur berjenis kelamin laki-laki, sehingga tidak perlu disebutkan Bapak atau Ibu. Langsung saja kalian cukup menyebutkan direktur atau menyebutkan jabatannya saja. PT titik seharusnya tanpa titik, karena PT merupakan singkatan sebuah lembaga atau instansi. Baris ketiga ada 2 kesalahan. JL titik seharusnya ditulis yang lengkap, jalan, JALAN. Dan pada alamat tujuan surat ini tidak perlu diakhiri tanda titik. Pembetulannya bisa kalian lihat di layar. Yang saya beri tanda merah tadi sudah dibetulkan ya. Kalian bisa lihat di layar. Contoh yang kedua. YTH titik Bapak Direktur PT Angkasa di Semarang titik. Ada 3 kesalahan. Kesalahan pertama, Bapak ya, tadi sudah saya jelaskan. Kemudian di seharusnya diawali huruf kecil karena merupakan kata depan. Seharusnya di Semarang, D-nya kecil dan setelah kata Semarang tanpa tanda titik. Pembetulannya bisa kalian lihat di layar. Ya. Yang pertama, bapaknya dihilangkan. Yang kedua, jika ingin menyebutkan sapaan bapak, maka pastikan kalian sudah tahu nama pimpinan perusahaan yang dituju. Berikutnya, kita akan membahas tentang salam pembuka. Dengan hormat, kita menggunakan salam yang bersifat nasional, bersifat umum saja, ya. Dengan hormat. Perhatikan yang saya tulis menggunakan tinta merah itu salah, pembetulannya seperti ini. Dengan hormat, D kapital, H kecil dan diakhiri tanda koma. Bagian dari surat lamaran pekerjaan selanjutnya adalah paragraf pembuka. Saya berikan 2 contoh. Yang pertama, pembuka surat lamaran pekerjaan berdasarkan iklan, ya. Jadi ini seseorang menulis lamaran pekerjaan karena memang ada dasar iklan, ya. Perhatikan yang saya cetak merah, itu harus kalian sertakan ketika menulis lamaran pekerjaan jika memang berdasarkan iklan yang kalian baca. Menyebutkan ada iklan, kemudian sebutkan sumbernya, dan yang ketiga menyebutkan posisi yang diinginkan. Yang berikut ini adalah contoh pembuka jika kalian melamar berdasarkan inisiatif sendiri atau tanpa iklan. Berarti kalimat pembukanya langsung saja dituliskan yang bertanda tangan di bawah ini. Jelas ya anak-anak ya? Selanjutnya bagian isi ada identitas dan beberapa berkas yang kalian tuliskan. Isi yang pertama ada identitas. Nama, tempat, tanggal lahir, pendidikan, alamat, nomor HP itu diawali huruf kecil karena bukan awalan sebuah kalimat. Sekali lagi diawali huruf kecil yang saya cetak tinta merah karena bukan awal kalimat. Diingat-ingat ya. Selanjutnya pada bagian berkas yang dilampirkan ada sapaan Bapak. B seharusnya kapital karena itu adalah sapaan, mengajak bicara dalam bahasa tulis. Di sini tertera ada 8 berkas sesuai dengan yang tadi dituliskan di awal di bawah hal, ya. Di bawah hal jika 8 ya berarti yang dilampirkan ada 8. Penulisan kata baku diperhatikan fotokopi, kemudian ada ijazah, yang baku legalisasi bukan legalisir, ya. Pas foto bukan pas foto,
ya. Lanjut. Bagian penutup bisa kalian baca sendiri, tidak usah bertele-tele. Demikian surat lamaran pekerjaan ini saya sampaikan. Mengapa saya? Bukan kami, karena yang melamar pekerjaan adalah satu orang. Berbeda dengan surat dinas ya. Kalau surat dinas menggunakan kata ganti kami, tapi di surat lamaran pekerjaan kalian menuliskan saya. Besar harapan saya untuk bisa menjadi bagian dari perusahaan yang Bapak pimpin. B kapital, seperti tadi penjelasannya, karena itu adalah sapaan. Yang terakhir ada salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Salam penutupnya, hormat saya, kemudian tanda tangan kalian, dan nama kalian. Jika kalian memiliki gelar, sertakan gelar yang ada. Demikian materi surat lamaran pekerjaan. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, silakan kalian bisa japri atau kita bisa diskusi di grup WA. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa segera bertemu secara langsung. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.